Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Wabah demam keong mulai menurun di Kabupaten Poso dan Sigi. Polresta Palu menegaskan larangan bagi siswa untuk membawa motor ke sekolah. Pengadilan Negeri Palu mengalami kekurangan hakim karir dan ad hoc. Jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu ternyata masih sangat minim. Jumlah hakim karir maupun ad hoc yang bertugas saat ini hanya 6 orang. Sementara sidang perkara yang ditangani setiap harinya mencapai puluhan kasus. Kekurangan tenaga hakim tersebut turut mempengaruhi percepatan persidangan perkara di Pengadilan Negeri Palu. Terkadang persidangan harus ditunda karena menunggu hakim yang bertugas di sidang sebelumnya. Persidangan juga harus berlangsung hingga malam hari karena kurangnya tenaga hakim. Juru bicara Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, Sugianto, mengatakan saat ini hakim karir yang aktif di Pengadilan Negeri Palu sebanyak 4 orang. Dan 2 orang lainnya adalah ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Palu. Jumlah tersebut memang belum ideal untuk ukuran Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu. Iya, PN Palu sekarang ini yang aktif hakim karir ada 4 orang. Kita masih menunggu kedatangan 2 orang hakim karir dari Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Negeri Jombang. Jadi setelah mereka datang nanti akan ada yang aktif hakim karirnya di luar Pak Ketua sama Pak Wakil itu ada 6 orang jadi 2 majelis. Tetapi sesuai untuk tipe kelas 1A ini idealnya sih mungkin kalau dengan beban perkara di PN Palu seharusnya yang ideal adalah ada 3 majelis yang aktif, majelis untuk hakim karirnya. Begitu. Idealnya jumlah hakim bertugas di Pengadilan Negeri Palu adalah 3 majelis hakim. Dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Palu akan ketambahan 2 anggota hakim karir yang baru. Keduanya berasal dari Pengadilan Negeri Pasuruan dan Jombang. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Berbagai kegiatan dilakukan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah lomba karapan sapi yang berlangsung di lapangan Baliase, Kecamatan Narawola, Kabupaten Sigi. Lomba karapan sapi ini diikuti 150 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sigi. Bahkan ada peserta dari Kota Palu dan Donggala. Lomba karapan sapi yang berlangsung minggu sore ini disambut meriah ratusan penonton. Mereka berjubel memadati pinggir lapangan untuk menyaksikan adu kecepatan sapi. Tidak hanya orang tua dan orang dewasa, kalangan anak-anak pun tak ketinggalan menonton. Pemilik Bapak Lutfi dan Idi dari Ketua Panitia Lomba, Sabir, mengatakan lomba kali ini bertujuan untuk meriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sigi dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Lomba karapan sapi ini mendapat antusias dari para peserta. Terbukti dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan lomba sebelumnya. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sigi yang ke-16 sekaligus memeriahkan 17 Agustus di tahun 2024. Kemudian terkait masalah antusias masyarakat, dari lomba-lomba sebelumnya kita ganja ini antusias masyarakat lebih membludak lagi dari yang sebelumnya, sehingga di sisi lapangan sangat antusias untuk para pecinta karapan sapi. Kemudian terkait masalah untuk jumlah peserta, yaitu sekitar 150 peserta yang hadir untuk di kegiatan lomba karapan sapi di Taiganja. Salah seorang peserta lomba, Joko, mengaku senang bisa ikut dalam lomba kali ini dan bisa menjadi juara. Apalagi memenangi nomor bergengsi kelas sapi dewasa. Juara 1. Dari berapa peserta? Dari 4 peserta. Ini kelas berapa tadi? Ini kelas A bergengsi. Event ini kelas bergengsi khusus sapi dewasa. Lomba karapan sapi yang diikuti ratusan peserta tersebut akan berlangsung hingga 18 Agustus 2024.
Selain piala dan uang pembinaan, pemenang di kelas bergengsi akan mendapatkan hadiah seekor sapi. Julianus K. melaporkan dari Sigi. Asa anak-anak yang tinggal di pelosok Kabupaten Sigi untuk mewujudkan cita-citanya tak pernah kendor. Meski di tengah keterbatasan biaya dan sarana pendidikan, mereka tetap bersemangat belajar. Tak ada sekolah, rumah pun jadi. Seperti yang dilakukan puluhan anak-anak di Dusun Dongi-Dongi, Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Sejak 2015 silam, mereka menimba ilmu melalui jalur pendidikan non-formal yang lebih dikenal dengan sebutan Sekolah Alam Dongi-Dongi. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, anak-anak di Sekolah Alam belajar di alam terbuka. Materi pelajarannya pun tentang alam dan lingkungan. Tempat belajarnya sangat sederhana, hanya bermodalkan halaman rumah milik salah seorang warga. Kondisi ini pun menuai keprihatinan orang tua anak-anak yang kini jumlahnya mencapai 60 orang. Bermodalkan dana swadaya, orang tua anak-anak ini kini mencoba membangun sekolah sederhana. Meski mereka sadar upaya itu bukanlah hal yang mudah, mengingat butuh biaya besar untuk mendirikan sebuah sekolah permanen. Belum lagi peralatan mobiler yang harus disiapkan. Stanley Gilbert, pendiri Sekolah Alam Dongi-Dongi, berharap adanya uluran tangan dari para dermawan untuk membantu pembangunan sekolah tersebut. Selama ini, puluhan anak-anak menumpang belajar di sebuah bangunan sederhana yang masih bagian dari halaman rumah warga. Harapan saya kepada pemerintah daerah kiranya boleh mendukung berdirinya Sekolah Alam Dongi-Dongi sendiri. Karena saat ini Sekolah Alam Dongi-Dongi itu sudah menampung kurang lebih 60 anak. Dan saat ini fasilitas yang ada tidak mencukupi dengan adanya jumlah anak yang 60 tadi. Orang tua siswa, Leni Fitri, juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya yang berada di Dusun Dongi-Dongi, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Harapan kami sebagai warga negara Indonesia, terutama Desa Dongi-Dongi, memohon pemerintah, terutama pemerintah pusat, bagi Presiden untuk memperhatikan sekolah kami di tempat ini. Anak-anak yang belajar di Sekolah Alam Dongi-Dongi ini pun memimpikan tempat belajar yang bagus dan sarana belajar yang memadai, sehingga cita-citanya menjadi seorang dokter kelak bisa terwujud. Punya tempat sekolah yang bagus, taman bermain yang bagus, dengan tempat belajar yang bagus, dan cita-cita saya menjadi dokter. Jumlah murid Sekolah Alam Dongi-Dongi saat ini tercatat sebanyak 60 orang. Mereka umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.